berdasarkan penelitian para dokter, virus corona ini bisa menyebabkan kematian. WhatsApp. Wah, ini pertama kali gue bikin konten di YouTube. Harus perkenalan dulu lah. Nama saya Bayu Septian Raga. IG saya bayu.b20. Nanti bisa lihat gambar-gambar saya juga serta searching di akun saya. Nanti juga bisa DM saya request yang mau dibuat selanjutnya konten ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan pada konten YouTube ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oke. Ya, karena kuliah diliburkan, lalu sekolah-sekolah di Indonesia juga diliburkan, maka tugas pun juga harus online lah. Terpaksa lah saya juga buat video ini di rumah, dibantu teman saya. Teman saya pun saya calling harus kesini. Topik pembahasan kali ini saya beri judul harus tahu COVID-19 atau wabah corona. Ya, pertama, apa virus corona itu? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Virus ini dikatakan baru sih menurut saya. Lalu penyebab virus corona ini sampai saat ini belum diketemukan. Tetapi diketahui virus ini dari hewan yang mampu menjangkit ke spesies lain termasuk umat manusia. Diketahui virus ini dari kota Wuhan, Cina, dan muncul pada Desember 2019. Jadi tahun lalu. Masih sangat baru sekali virus ini. Lanjut guys. Bahaya virus corona berdasarkan penelitian para dokter, virus corona ini bisa menyebabkan kematian. Bahkan pasien terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Jadi, kalau sekali orang terkena virus ini, walaupun dikatakan sembuh, maka mereka tidak akan sembuh total atau seperti sedia kala. Mengerikan. Lanjut, sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin. Namun tercatat pada beberapa orang yang telah sembuh dari virus corona ini dengan menjalani isolasi di rumah sakit. Lalu, gejala virus corona itu di antara lain yaitu flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Jadi kalian yang mempunyai gejala-gejala seperti ini, maka harus kalian bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Oke, next. Maka upaya pemerintah di Indonesia ini banyak sekali. Salah satunya yang menurut saya benar ya, yaitu langkah social distancing. Pertama, yaitu tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa, maka gunakan masker. Next, kedua, tidak menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jadi, yang mau menikah, lalu ada acara hajatan di rumahnya yang melibatkan banyak orang lah, tunda dulu guys, stop dulu ya guys, untuk menghindari virus corona ini. Karena ini virus corona ini sangat bahaya. Lanjut, yang ketiga, hindari melakukan perjalanan jauh keluar kota dan keluar negeri. Jadi yang sudah planning lah, mau ke Hawaii, mau ke Karimun, ke Bali, tunda dulu.
Next, yang keempat, hindari berpergian ke tempat-tempat wisata. Nah, ini juga memancing sekali, sangat riskan lah terjangkit virus corona ini. Lalu yang kelima, mengurangi kunjungan ke teman atau kerabat dekat dan menerima tamu. Nah, ini juga riskan sekali. Maka dari itu di rumah aja lah. Next, yang keenam, yaitu mengurangi frekuensi belanja dan pergi belanja. Nah, kalau sangat terpaksa ingin belanja, ya kalian lihatlah waktu yang tepat. Waktu yang tepat usahakan hindari pada jam keramaian. Oke. Yang ketujuh, menerapkan work from home, yaitu kerja dari rumah. Seperti saya ini, kerja dari rumah kerja. Oke. Lalu yang kedelapan, yaitu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, yaitu saat Anda mengantri, lalu duduk dan lain-lain. Jadi usahakan jarak 1 meter agar terhindar dari virus corona ini. Kalau kalian juga tunda deh pacaran. Kalau sempet pacaran ya minimal 1 meter lah. Oke, yang kesembilan, yaitu untuk sementara waktu anak sebaiknya bermain di rumah. Jika kalian punya adik, saudara yang masih kecil lah, kecil, usahakan di rumah dulu lah. Karena kan pengetahuan mereka juga belum tahu lah virus corona ini apa, lalu gejalanya apa, penyebabnya apa. Riskan sekali terkena virus corona. Yang terakhir ini, untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah. Gimana lagi ya, menurutku ibadah Idul Fitri kali ini ya mungkin kurang terkesan lah, karena kita juga harus jaga jarak antara satu orang dengan yang lain lah. Kabar terbaru dari pemerintah, tidak diadakan sholat Idul Fitri ya, sayang sekali. Tapi kita juga harus mengapresiasi ke pemerintah, karena itu juga upaya untuk mencegah virus corona ini. Oke, gue selalu menyetok ini di rumah ya. Nah, ini hand sanitizer. Nah, cara pemakaiannya pasti kalian udah tau lah. Kita semprotkan. Oh bukan, ini bukan parfum. Ke tangan, lalu tangan kanan juga, lalu kita usapkan ke jari-jari. Ini adalah salah satu mencegah COVID-19 ini, agar kita tidak terjangkit oleh virus yang mematikan itu. Oke, selanjutnya gue akan sedikitlah menanggapi cuitan-cuitan di Twitter. Tapi gue nggak akan menanggapi secara negatif lah, positif thinking lah. Nah, ini ada dari Firza Besari, Firza Besari. Ini bagus ini kayaknya. Saling mengingatkan untuk waspada itu bagus, tapi nggak harus menakut-nakuti. Saling memberitahu untuk siaga itu bagus, tapi nggak harus bikin panik. Negara udah semerawut, kitanya jangan kusut. Filosof banget ini Mas Firza Bersari. Baguslah ini. Ya gimana ya, janganlah pemberitahuan itu semuanya negatif tentang virus corona ini, karena itu akan mengaruhi lah psikis semua orang. Wah ini corona matikan, wah ini jangan ke situ. Padahal enggak, kita kan ada pencegahannya, penanggulangannya. Jadi jangan khawatir, tapi waspada itu perlu. Next, ini tweet dari Rio Rambu Rabani @RioRambu. Ada cerita dari seorang anak, katanya ibu bakal pulang, namun tak kunjung datang. Ayah bilang ibu sedang merawat negeri
sekarang kamu sama ayah dulu ya. Kebenaran ayah ambil banyak cuti, tapi dia lihat ayah sesekali menangis entah mengapa. Jadi ini ceritanya itu ibunya yaitu jadi dokter lah atau perawat yang menangani COVID-19 ini. Ya sedih sekali sih, tapi itu adalah profesinya. Jadi kita harus beri apresiasi kepada semua dokter-dokter perawat di Indonesia. Gue nangis nih. Lanjut. Nah ini tweet dari komunitas grup waspada boleh, COVID-19 tidak akan menular jika jenazah sudah dimakamkan. Yang ditolak virus corona, bukan tolak jenazahnya. Ini nggak bisa berkata-kata apa lagi. Sayang sekali, pendapat semua orang itu tentang negatif ini sangat hiperbola lah, melebih-lebihkan lah. Ya itu orang itu sudah mati, harus dikebumikan, yaitu ya dengan cara agamanya, tapi masuk ditolak. Parah nih orangnya. Selanjutnya yaitu virus corona, dampak lockdown pada penurunannya polusi akankah selamanya. Nah ini walaupun lockdown belum diterapkan di Indonesia, tapi pengurangan pengurangan aktivitas orang lah itu bisa mengurangi polusi udara. Contohnya Jakarta, diterapkannya penghambatan aktivitas ini yaitu mengurangi polusi udara di Jakarta. Ini sangat bagus sekali, tapi dampaknya lockdown ini juga mempengaruhi sistem ekonomi negara. Jadi dipikirkan baik-baik. Ya pemerintah lah yang memikirkan, bukan saya. Lockdown. Nah, lockdown dijipuk saka basa Jawa. Ini bagus juga ini. L lungguh nang omah. Oke, masuk. O ora usah keluyuran. Masuk. C cukup meneng ae. K kumpul ambek keluarga. D ditepe awake. O olahraga sing cukup. W wijik sing resik. N donga sing akeh. Jadi perbanyak doa, dekatkan sama Tuhan. Lockdown sendiri berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan dalam suatu wilayah. Oke. Namun dibalik semua musibah ini pasti ada hikmahnya. Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Filosofi banget gue. Untuk dokter-dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan, kalian juara. Di saat yang lain di rumah, kalian berjuang tak kenal lelah. Semangatmu buat kami tidak menyerah hadapi semua ini. Oke, cukup sekian pembahasan tentang COVID-19 atau wabah corona ini. Semoga ada manfaatnya lah bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.